Assalamualaikum teman-teman, balik lagi bersama saya. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu QW serta fungsi dan penggunaan QW dalam pemrograman. Nah, teman-teman pastinya belum tahu dong apa itu QW. Nah, QW itu adalah struktur data yang bekerja berdasarkan prinsip FIFO, first in atau first out. Prinsip ini membuat elemen pertama yang dimasukkan ke dalam QW akan menjadi elemen pertama yang dikeluarkan. QW sering digunakan untuk memodelkan proses yang terjadi secara berurutan, seperti antrian pelanggan atau data yang perlu diproses dalam urutan tertentu. Nah, fungsi QW dalam pemrograman apa sih teman-teman? QW memiliki fungsi utama dalam pemrograman untuk menangani data yang harus diproses secara terorganisir atau dalam urutan tertentu. Nah, berikut itu ada 5 fungsi utama QW dalam pemrograman teman-teman. Yang pertama itu ada menyimpan data secara temporer. QW digunakan untuk menyimpan data sementara sebelum diproses, terutama dalam sistem dengan aliran yang cepat seperti pemrosesan data streaming. Oke, yang kedua yaitu ada manajemen proses atau tugas. Dalam sistem operasi, QW digunakan untuk menjadwalkan proses, seperti pada round robin scheduling, di mana proses dieksekusi secara bergiliran. Oke, yang ketiga itu ada pengelolaan komunikasi. QW digunakan untuk mengelola pesan atau data dalam sistem komunikasi seperti dalam aplikasi message QW, misalnya RabbitMQ atau Kafka, teman-teman. Dan yang keempat itu ada traversal struktur data. QW sangat penting dalam algoritma seperti breadth first search atau BFS untuk traversing graph atau pohon secara level per level. Yang kelima itu ada simulasi sistem antrian, digunakan untuk memodelkan skenario dunia nyata seperti antrian di bank, rumah sakit, atau sistem reversasi. Oke, yang keenam itu ada buffering data. QW dapat bertindak sebagai buffer, menyimpan data sementara sebelum diteruskan ke proses berikutnya. Contohnya dalam pengelolaan I atau O, input atau output atau data streaming. Oke, tanpa berlama-lama saya akan memberikan 3 contoh implementasi QW dalam bahasa pemrograman Python, teman-teman. Oke, yang pertama itu ada implementasi QW menggunakan modul QW. Oke, tanpa berlama-lama di sini karena kodenya sudah ada, mari kita run aja ya, teman-teman. Nah, di sini kita run, maka hasilnya akan seperti ini, teman-teman. Oke, ini hasil contoh yang pertama yaitu implementasi QW menggunakan modul QW, teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama kita menuju contoh yang kedua, teman-teman. Oke, yang kedua ini ada buffer data streaming. Kita run aja ya, teman-teman. Maka hasilnya akan seperti ini. Ini adalah contoh yang kedua yaitu buffer data streaming. Datanya itu masuk satu persatu secara buffering, teman-teman ya. Oke, ini adalah hasil dari contoh yang kedua yaitu buffer data streaming, teman-teman. Oke, kita akan menuju contoh yang ketiga yaitu BFS traversal graph, teman-teman. Ya, kita run dan hasilnya akan seperti ini, teman-teman ya. Dengan fleksibilitas dan fungsionalnya, QW adalah salah satu struktur data yang penting untuk dipahami dan diterapkan dalam bahasa pemrograman, teman-teman ya. Dengan memahami dasar-dasar dan contoh implementasi yang saya berikan tentang QW, teman-teman bisa mengaplikasikan QW untuk berbagai kebutuhan pemrograman. Nah, yang seperti saya sebutkan tadi, saya kasih contoh satu saja, teman-teman, yaitu simulasi sistem antrian digunakan untuk memodelkan skenario dunia nyata seperti antrian di bank, rumah sakit, atau sistem reversasi, teman-teman. Oke, sekian penjelasan dari saya tentang QW. Saya ucapkan terima kasih telah menyimak dan menonton videonya, teman-teman. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.